Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Puji syukur hanya milik Allah semata. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, rahmatan lil alamin. Bunda, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Sudah cukup lama rasanya tidak menyapa, tapi tentu untayan doa untuk semua sahabat, keluarga, semua teman, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Semoga tetap sehat walafiat. Di tengah kesulitan Allah akan berikan jalan keluar, solusi, dan yakinlah bahwa setiap penderitaan itu mesti ada kebahagiaan. Setiap masalah mesti ada jalan keluarnya. Kita akan menyambung hari ini tema kita di buku Arba'in Nawawiyah pada hadis yang keempat, di mana pernah kita jelaskan bahwa setiap manusia punya proses penciptaan 120 hari. Manusia itu diciptakan mulai dari awal hingga kemudian menjadi janin dan ditiupkan ruh di dalam dirinya hingga kemudian dipastikan dia menjadi seorang bayi janin. Nah, part yang kedua ini, bagian kedua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu menentukan tentang takdir kehidupan manusia, rizkinya, ya jodohnya, ya kehidupan seluruhnya. Dan tentu ini menjadi satu sudut pandang yang harus kita luruskan mainstreamnya, mindsetnya. Jangan sampai kita lalu kemudian menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak melakukan ikhtiar. Takdir Allah kan sudah ditentukan, lalu apa maknanya kita melakukan amal saleh? Ternyata pertanyaan itu pun pernah diutarakan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Ya Rasulullah, jika demikian halnya, tidaklah kita mentaati saja ketentuan kita dan meninggalkan amalan? Maka Rasulullah menjawab, beramallah kalian karena setiap orang akan diberi kemudahan menuju kepada apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Ternyata para sahabat pun bertanya kepada Nabi, lalu apa manfaatnya kita melakukan amal kalau takdir itu sudah ditentukan? Nah, ini yang mesti harus kita luruskan, sahabat semua. Takdir Allah itu kan menjadi rahasia buat kita semua. Jangan sampai kemudian itu kita jadikan alasan untuk tidak berikhtiar. Siapa yang tahu bahwa kita ditentukan syaqiyun, menderita di akhir hidup kita? Siapa yang tahu bahwa kita ditentukan sa'id, bahagia di akhir hidup kita? Gak ada yang tahu. Oleh sebab itu, ini menjadi sebuah rahasia. Rizki kita cari, karena kita nggak tahu seberapa banyak rizki yang ditentukan untuk kita semua. Jodoh juga mesti kita ikhtiarkan, karena nggak tahu jodoh kita di mana dan siapa. Begitu juga kemudian dengan takdir-takdir Allah yang lainnya. Nah, satu hal yang perlu harus kita pahami, semua sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha untuk berbuat baik saja setiap hari, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian jalan bagi kebaikan kita. Dan semoga kita berharap bahwa kita adalah orang yang ditentukan oleh Allah sejak dulu menjadi orang baik dan terus menjadi baik hingga akhir kehidupan kita. Mari kita lakukan amal-amal baik. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Ada kunci-kunci kebaikan yang melahirkan kemudahan bagi kita semua. Paling tidak di dalam surah Al-Lail, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dari ayat 5 sampai dengan ayat 10, ini kunci yang bisa kita lakukan. Usaha maksimal. Fa amma man a'ta, barang siapa yang memberi, yang bersedekah, jadi amal saleh. Wattaqa, bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan percaya akan ganjaran Allah, kebaikan yang sudah Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman itu. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan kemudahan dari segala kemudahan-kemudahan yang ada. Yuk
berhenti untuk menyalahkan takdir Allah, dan berhenti untuk menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak berbuat dan berikhtiar. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin, sembari kita berdoa. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah sudah tetapkan menjadi orang-orang yang baik hingga bertemu dengan Rabb kita nanti. Selamat berusaha dengan sekuat tenaga, berikhtiar dengan kemampuan yang kita miliki. Dan kita berdoa dan saling mendoakan. Semoga kita adalah orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akan sambung nanti part ketiga dari hadis yang keempat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.